pengalaman saya terjerat hutang riba. Nah, ini udah nyerimpet nih. Terjerat hutang riba 2014, Kapten. Jadi 2014 pernah punya pengalaman terjerat hutang riba. Itu mulai nyicil mobil, terus nyicil motor, laptop, handphone, kulkas, TV, itu nyicil semua. Dan saya pernah punya kartu kredit. Ya. Saya heran loh Ustadz. Ini kan Ustadz Ojaso nih. Kok punya cicilan riba itu dulu pemahamannya gimana, Tad? Atau gimana nih yang terjadi di lingkungan sebenarnya? Jadi gini, sampai sekarang sebetulnya ya, sampai sekarang banyak sekali kiai, bahkan kiai, para ustadz ya, yang tidak berani mengungkap atau mengajak orang bebas riba. Kenapa? Karena beliau sendiri masih terlilit riba. Termasuk Ustadz Ojaso. Iya, dulu itu seperti itu. Kenapa? Karena ada sebagian ulama kalau terpaksa, terdesak, tidak masalah. Jadi masih ada pendapat yang itu. Masih ada pendapat yang itu. Kemudian masih mentolerin kan di Indonesia ini kita pasti kena riba gitu loh. Kita aja pakai duit aja riba. Akhirnya ya udahlah. Ya udahlah, sekalian yang lain. Yang lain gitu. Nah, itu permasalahannya. Nah, tetapi setelah manusia itu kebanyakan sadar gara-gara karena sudah merasakan dampaknya, pahitnya. Atau mungkin tadi yang apa namanya ya? Azabnya mungkin. Azabnya gitu kan. Jangan sebut azab lah. Peringatan lah. Peringatan dari Allah, teguran. Karena sebenarnya Allah itu memperingatkan itu sayang. Ya, betul. Kalau azab beda lagi ya. Beda lagi gitu. Kalau azab udah kehukuman. Insya Allah di zaman Rasulullah ini udah gak ada azab lah. Karena setiap detik itu Rasulullah mendoakan kita seluruh umat setelahnya jangan diazab. Jadi insya Allah gak ada azab kalau untuk di zaman umat Rasulullah. Yang ada teguran. Diingatkan sama Allah, disentil. Gitu kan. Coba kalau kita nggak disentil, riba terus kan, nambah terus riba itu. Jadi udah nyicil motor, lunas nyicil motornya, wah motor udah lunas nih, nyicil mobil. Mobil yang 300 juta udah lunas nih, nyicil yang 500 juta. Dan begitu seterusnya kalau tidak diingatkan sama Allah. Alhamdulillah saya 2015 itu ditegur sama Allah, penghasilan semuanya dinolkan. Tersisalah cicilan 15 juta sebulan, bayangin Kapten. Penghasilan dinolkan. Jadi semua kegiatan Ustadz Ojaso tuh berhenti. Kerjaan bukan berhenti. Jadi kan kalau namanya pengusaha itu kan nggak ada stabil setiap bulan kan. Kalau beda dengan karyawan. Ya, namanya kan pengusaha bisnis itu kan nggak stabil. Bisa nol banget, bahkan bisa minus, bahkan bisa ketipu, ya kan? Nah kalau ketika ketipu kan minus, gitu. Nah itu yang terjadi. Maka 2015 itu dinolkan, tersisalah hutang 15 juta cicilan per bulan. Hingga akhirnya terjerumus minjem uang untuk bayar cicilan. Minjem ke sini untuk bayar cicilan. Akhirnya cicilannya nggak selesai, hutangnya nambah. Gali lubang, tutup lubang. Betul. Jadi lubangnya makin banyak. Gitu. Yang ditutup nggak ketutup. Nggak ketutup. Gitu. Nah dari situlah, Masya Allah, ternyata benar. Di surat Al-Baqarah ayat 276 Allah memusnahkan riba, itu benar gitu. Nggak lama-lama, alhamdulillah saya baru 2 tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dihilangkan semuanya. Mobil diambil leasing, motor diambil leasing, nyisanya tinggal diambil paksa hutang. Berarti ya? Iya, tinggal hutang untuk menutupi tadi cicilan-cicilan.